Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bismillah, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran ekonomi tentang pentingnya belajar ekonomi. Ekonomi ini merupakan hal yang sangat penting dan berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan memahami ekonomi, kita bisa mengelola keuangan pribadi dan mengambil keputusan yang lebih baik, insya Allah. Lanjut. Sebagai pengantar, mari perhatikan dulu ketiga gambar yang ada di layar. Di sini ada gambar orang yang sedang bekerja, ada gambar orang yang sedang memasak, kemudian ada gambar orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Semua ketiga gambar ini atau semua gambar tersebut merupakan kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang mana digambarkan bahwa sebagai manusia kita perlu untuk bekerja. Perlu untuk bekerja untuk bisa mendapatkan uang, dan dari uang tersebut kita pakai untuk membeli barang dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan dimulai memasak, kebutuhan secara kebutuhan primer kita dan kebutuhan yang lainnya lah. Nah, tentunya ekonomi membantu kita memahami cara menggunakan uang dan barang dengan baik. Dan setiap keputusan yang kita buat, dari mulai membeli bahan makanan hingga memilih pekerjaan, semua itu merupakan dari bagian ekonomi. Nah, pertanyaannya, apa sih itu ekonomi? Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tentang tindakan-tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Artinya, ilmu ekonomi ini kita belajar tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita dengan sumber daya yang terbatas. Misalnya, kita punya uang yang terbatas, tapi kita memiliki banyak sekali kebutuhan seperti makan, minum, dan pakaian. Nah, dengan ilmu ekonomi tersebut bisa membantu kita membuat pilihan yang bijak sehingga kita bisa memaksimalkan manfaat yang kita dapatkan dengan sumber daya yang kita miliki. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berbicara mengenai tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Jadi dalam prinsipnya ekonomi itu adalah cara kita untuk mendapatkan hasil terbaik dengan pengorbanan yang ada. Contohnya, kalau kita punya uang 100.000 rupiah dan kita harus memilih apakah akan membeli satu barang yang bagus atau akan membeli beberapa barang atau barang yang banyak dalam jumlah yang banyak tapi dengan kualitas yang biasa saja. Nah, dengan prinsip ekonomi inilah membantu kita untuk selalu
mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap keputusan yang kita buat. Begitu. Selanjutnya, motif ekonomi. Motif sering kita dengar dan bisa diartikan sebagai alasan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, jika dikaitkan dengan motif ekonomi, tentu artinya akan menjadi seperti ini. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jenis motif ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan. Motif individu, contohnya itu lebih ke pemenuhan kebutuhan pribadi. Kalau motif perusahaan atau alasan perusahaan melakukan sesuatu, tindakan ekonomi tentu adalah mencari laba atau keuntungan. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi saya ulangi kembali bahwa motif ekonomi ini bisa diartikan bahwa alasan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi. Lanjut ke selanjutnya, hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Di sini contohnya, jika harga sembako atau 9 bahan pokok naik, maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. Jadi hukum ekonomi itu merupakan hubungan sebab akibat dalam ekonomi. Ya tadi contohnya, kalau harga beras naik, tentu barang-barang yang lain juga, harga makanan yang lain juga akan ikut naik. Atau bisa juga seperti ini. Jika banyak orang yang membeli barang dari satu toko saja, maka tentu toko yang lain mungkin akan kehilangan pelanggan. Nah, dengan kita memahami hukum ekonomi ini akan membantu kita memahami pola dari tren dalam pasar, sehingga kita bisa membuat prediksi yang lebih akurat tentang masa yang akan datang. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Alfred W. Stonier membagi ilmu ekonomi itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang mana ekonomi deskriptif ini merupakan ilmu ekonomi yang menggambarkan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan perekonomian yang terjadi. Jadi maksudnya ekonomi deskriptif ini lebih ke ilmu ekonomi yang menggambarkan data. Kalau yang kedua, pembagian ilmu ekonomi yang kedua yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi, maaf di sini kesalahan penulisan, di situ seharusnya teori ekonomi. Jadi yang kedua itu pembagian ilmu ekonomi yang kedua yaitu teori ekonomi, yakni ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem tersebut. Kemudian ilmu ekonomi selanjutnya yaitu ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian
yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Jadi lebih singkatnya seperti ini. Ekonomi mikro. Ilmu ekonomi deskriptif Kenapa ini? Kalau ekonomi deskriptif itu berbicara atau menggambarkan data-data, kalau teori ekonomi itu lebih ke penjelasan. Nah, kalau ilmu ekonomi terapan itu penerapannya. Penerapan atau penggunaan dari ilmu ekonomi deskriptif. Baik, lanjut. Selanjutnya yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga atau household, perusahaan, dan pasar. Lebih singkatnya seperti ini, ekonomi mikro itu cakupannya sempit. Nah, kalau ekonomi makro cakupannya lebih luas lagi, studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Lanjut ya. Jenis-jenis kebutuhan dan skala prioritas. Pertama, kita bahas mengenai jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut intensitas, dibagi lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersir. Tentu ini sudah sangat sering kita dengar. Kebutuhan primer itu pokok, sekunder itu tambahan, tersir itu lebih ke mewah. Kalau primer itu pemenuhannya harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi akan mengganggu keberlangsungan hidup. Kalau sekunder itu dipenuhi, harus dipenuhi juga tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Contohnya itu kayak kursi. Kursi di dalam rumah itu kalau jika ada kan lebih enak, tapi jika tidak bisa dibeli juga tidak apa-apa, kan masih bisa duduk di lantai. Nah, kalau tersir itu lebih ke barang-barang mewah, misalnya kayak emas. Tapi emas juga jangan salah ya, emas juga bisa dikategorikan. Kalau saya pribadi, emas itu masuk di kategori primer sih, penting. Karena itu bisa menjadi tabungan. Oke, jadi kalau tersir itu mungkin lebih ke mungkin mobil ya, mobil dan lain sebagainya. Masuk ke jenis kebutuhan menurut sifatnya, ada jasmani dan rohani. Jasmani lebih ke kebutuhan tubuh kita, kayak olahraga, memberikan nutrisi dan gizi yang baik. Kalau rohani itu lebih ke mental dan iman atau hubungan kita ke Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke kebutuhan menurut subjeknya, itu ada individual dan ada umum. Individual tentunya lebih ke pribadi, kalau umum itu masyarakat luas. Nah, kita lanjut ke menurut waktunya. Ada yang harus dipenuhi sekarang dan ada waktu pemenuhannya itu akan datang. Kita lanjut ke pembahasan mengenai skala prioritas. Skala prioritas ini merupakan cara kita menentukan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi terlebih dahulu.
Misalnya nih, anggaran kita terbatas. Kita harus harus membuat list kebutuhan yang paling penting dulu untuk kita penuhi. Dengan membuat listnya itu kan kita bisa tahu, oh ini yang paling penting, ini oh makanan nih yang harus didahulukan untuk dipenuhi. Dibuatlah di list pertama minuman, air, kebutuhan akan air. Nanti kemudian ada untuk pakaian, misalnya untuk menunjang pekerjaan atau menunjang sekolah, seragam. Kemudian yang ketiga masuk ke buku-buku pelajaran. Apalagi ya, list prioritas berikutnya itu mungkin kayak hiburan dan lain-lain sebagainya lah. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dibuatkan listnya, dibuatkan skala prioritasnya. Jadi kita bisa lebih tahu kebutuhan mana sih yang paling penting untuk dipenuhi terlebih dahulu, sampai ke kebutuhan yang tidak terlalu penting untuk dipenuhi terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi, maaf. Tunggu. Masalah ekonomi yang biasa dihadapi itu ada 3, ada produksi. Produksi ini bercerita atau penjelasannya bagaimana barang tersebut diproduksi. Produksi ini pengertiannya adalah mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Itu. Kalau distribusi itu bagaimana barang tersebut didistribusikan atau bagaimana barang tersebut disalurkan. Kalau produksi dari bahan mentah diubah menjadi barang jadi yang bisa dikonsumsi. Nah, dari barang tersebut yang setelah diproduksi tentu akan disalurkan ke agen-agen, ke distributor untuk diperjualbelikan dan lain sebagainya atau untuk dikonsumsi. Nah, konsumsi sendiri itu bagaimana barang tersebut dihabiskan. Baik. Mungkin begitu penjelasan sederhananya. Nah, selanjutnya bisa cari contoh-contoh nyata yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita diskusikan. Nih. Jadi tugasnya yang ini ya, diskusikan contoh-contoh nyata masalah ekonomi klasik yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar Anda semua. Dan sebagai kesimpulan, poin pentingnya yaitu setelah kita belajar tentang ilmu ekonomi dan pentingnya ilmu ekonomi tersebut, tentu akan membuat pentingnya ini membuat pilihan bijak dalam menggunakan sumber daya. Jadi ilmu ekonomi membantu kita memahami dan mengelola kehidupan kita dengan lebih baik, dan dengan pengetahuan ini diharapkan kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijak dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya yaitu jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa menghubungi saya secara langsung di WA pribadi saya. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga tetap selalu semangat dalam belajar meskipun pembelajaran ini hanya melalui online. Saya tutup pertemuan kali ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.